Assalamualaikum lur. Bagaimana jika satu gigitan zombie dapat membuat kehancuran bagi manusia? Apakah Anda masih mau keluar rumah? Perang Dunia Zombie bercerita di mana virus zombie yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Saat ini abang saya Brad Pitt diutus untuk mencari informasi mengenai asal-usul dari virus ini. Lalu bagaimana ceritanya? Inilah dia Perang Dunia Zombie. Di suatu pagi yang cerah, terdapat sebuah keluarga kecil yang sedang menikmati indahnya kebersamaan. Tanpa mereka sadari, di berbagai negara sedang berlaku darurat militer, yang artinya pemerintah melarang masyarakat untuk keluar rumah. Hey, by the way, what do you want for your birthday? I was like, house rules, but for everybody. Di sebuah kemacetan kota Philadelphia, saat ini keluarga tersebut hendak merayakan hari ulang tahun anaknya dan membelikannya sebuah hadiah. Diketahui ayah tersebut bernama Gary. Namun di saat terjebak macet, tiba-tiba seorang oknum polisi menabrak spion mobil mereka. Melihat kejadian tersebut, Gary segera keluar untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Tak berselang lama, polisi lain datang dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Lalu tiba-tiba melihat situasi ini, Gary langsung menyalakan mobilnya untuk pergi dari tempat ini. Namun dikarenakan sudah tidak kondusif, di persimpangan jalan mereka menabrak mobil yang lainnya. Di tengah kekacauan, Gary melihat ada manusia yang bertingkah laku sangat aneh. Setelah tergigit, hanya membutuhkan waktu selama 12 detik untuk merubah manusia menjadi seorang zombie. Dengan sigapnya, Gary segera mencuri sebuah mobil untuk pergi dari tempat ini. Ketika hendak pergi, Gary sempat diserang oleh salah satu zombie. Namun pada akhirnya mereka berhasil selamat. Di perjalanan, anak pertama Gary yang bernama Raj mengalami sesak napas. Setelah mengobati anaknya, tiba-tiba Gary ditelepon oleh teman lamanya. Dia bernama Thierry. Diketahui Thierry adalah sekjen PBB dan dia akan menjemput Gary untuk melakukan sebuah misi. It's Thierry. Where are you? I'll need you. I need you back. Alright, we'll try to get a helicopter to you. Kemudian Gary segera pergi menuju sebuah Indomaret untuk mencari makanan serta obat asma untuk anaknya. Namun di saat kembali, ternyata mobil mereka sudah dicuri oleh orang lain. Dengan terpaksa, Gary harus menginap selama 1 hari di sebuah apartemen untuk menunggu proses penjemputan. We're stranded. Apartment buildings. Listen, Jerry, I will move mountains to get you out here. When? The earliest will be sunrise. Sunrise. Di saat hendak masuk ke sebuah apartemen, ternyata virus zombie sudah menyebar sampai tempat ini. Tanpa pikir panjang, mereka segera berlari dari kejaran zombie yang haus akan darah. Hingga pada akhirnya mereka diselamatkan oleh sebuah keluarga yang membuka pintu rumahnya untuk mereka bersembunyi. Setelah masuk, Gary segera menyalakan sebuah radio untuk mencari informasi mengenai kejadian yang telah terjadi. Diketahui pemerintah melarang masyarakat untuk keluar rumah dikarenakan virus zombie sudah menyebar ke seluruh dunia. Setelah beristirahat, di pagi harinya Gary mengajak keluarga tersebut untuk ikut pergi bersama mereka. Namun keluarga tersebut menolak ajakan Gary dan mempersilahkannya untuk pergi dari rumah mereka. Lalu tiba-tiba Di saat Gary hendak menuju atap apartemen, zombie yang tidak pernah tidur pun menyambut mereka. Dikarenakan banyaknya zombie membuat Gary dalam keadaan terpojok. Di saat Gary hendak dimakan, tiba-tiba anak dari keluarga tersebut datang untuk menyelamatkannya. Okay, come on, guys.
Setibanya di atap, mereka segera menyalakan flare untuk memberitahukan posisi mereka saat ini. Tak berselang lama, tiba-tiba Gary berjalan menuju pinggiran gedung sambil menghitung hingga 1000 detik. I got it in my mouth. Ternyata Gary sempat menelan darah zombie dan khawatir jika dirinya akan berubah. Namun alhamdulillah Gary tidak terinfeksi. Tak berselang lama para zombie sudah sampai di atas. Dengan sigapnya Gary segera menahan pintu dan bersiap untuk berlari menuju helikopter yang akan membawa mereka pergi. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah kapal di tengah laut. Kapal tersebut merupakan pusat komando dikarenakan daratan bukanlah tempat yang aman untuk bersembunyi. Setibanya di sana, Thierry segera menyambutnya dan mengajak Gary untuk mengobrol di ruang komando. Ternyata Gary adalah seorang mantan penyidik yang sudah lama pensiun. Dengan keahliannya, mereka menyuruh Gary untuk membantu dokter muda bernama Pasbah. Misi mereka adalah mencari tahu asal-usul dari virus ini. Namun jika Gary menolaknya, maka keluarganya akan dipindahkan menuju sebuah tempat penampungan di daratan. Sekali lagi, daratan bukanlah tempat yang aman untuk bersembunyi. Captain, I'm not your guy. Says you were his best investigator when you were at the UN. You want to help your family. Let's figure out how. Dengan terpaksa, Gary bersiap menuju Korea Selatan agar keluarganya tetap berada di kapal tersebut. Diketahui di Korea Selatan pertama kalinya zombie ditemukan. Sebelum berangkat, Gary memberikan sebuah ponsel kepada istrinya agar mereka bisa berkomunikasi. Di perjalanan, Pasbah menjelaskan sedikit mengenai pola serangan virus. Terkadang virus menyembunyikan kelemahannya sebagai kekuatannya. Mendengar hal tersebut membuat Gary terdiam. Yeah, we're gonna find something. And she loves disguising her weaknesses as strengths. She leaves crumbs. Setibanya di Korea Selatan, mereka harus mengisi bahan bakar pesawat. Setelah mendarat, suasana malam dan rintihan air hujan membuat keadaan menjadi menyeramkan. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh para zombie. Melihat keganasan zombie membuat Pasbah tertembak oleh senjatanya sendiri saat dirinya terjatuh. Di waktu yang sama, sekelompok prajurit datang untuk menyelamatkan mereka. Come on, let's go, let's go. Setelah kembali, Gary menjelaskan mengenai tujuannya datang ke tempat ini. Awalnya, Pasbah adalah harapan mereka untuk mencari tahu informasi mengenai virus zombie ini. Namun, dikarenakan Pasbah sudah meninggal, dengan terpaksa Gary lah yang harus bertindak sendirian. Clear. It had the word zombie in it. Do you know anything about it? Guys, I'll be honest with you. I don't know of any place back home that's doing very well. Dijelaskan bahwa dulu ada seorang prajurit yang meninggal dalam keadaan berbusa. Ketika sedang diperiksa, seketika prajurit itu berubah menjadi zombie dan menyerang dokter tersebut. Tidak ada informasi yang bisa Gary dapatkan mengenai asal-usul dari virus ini. Di saat bercerita, prajurit yang pincang ini sempat berada di tengah-tengah para zombie. Namun anehnya, zombie tersebut tidak menyerangnya. Now, our colonel said he was the first one. Setelah itu, seorang tahanan memberikan informasi mengenai negara Israel yang sudah membangun sebuah tembok untuk melindungi mereka dari serangan zombie. Mendengar hal tersebut, Gary yang tidak memiliki petunjuk apapun memilih untuk pergi ke negara Israel. You want answers? How's Israel winning? You're getting warm, bro. Sebelum pergi menuju pesawat, mereka diperingatkan agar tidak berisik dikarenakan suara dapat menarik perhatian dari para zombie. Dengan menggunakan sebuah sepeda, mereka berjalan secara diam-diam. Namun tiba-tiba suara panggilan masuk dari handphone Gary membuat para zombie terbangun dan menyerang mereka.
Bergelut dengan waktu, akhirnya mereka berhasil kembali dengan selamat. Namun tidak dengan nasib sang kapten. Kapten tersebut terkena gigitan zombie di kakinya. Lalu yang terjadi, di tengah serangan zombie, akhirnya Gary berhasil pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan, Gary menelpon istrinya dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Setibanya di negara Israel, Gary langsung pergi menemui salah satu petinggi di sana. Dia bernama Jurgen Wurmbrand. Jurgen Wurmbrand, high-ranking official. Translation: zombies. Setelah mengobrol panjang lebar, Jurgen menjelaskan bahwa dia sempat menyadap saluran komunikasi dari Jenderal India. Saat itu, negara India sedang melawan para zombie. Karena hal tersebutlah yang membuat Jurgen langsung membuat sebuah benteng sebagai pertahanan negara. So we decided to make a change. These are the Jerusalem Salvation Gates. Di tempat penampungan, mereka merayakan keselamatan mereka dengan cara bernyanyi bersama. Namun dikarenakan terlalu berisik, membuat semua zombie bergotong royong untuk memanjat tembok Israel. Lalu tiba-tiba, demi sebuah makanan, para zombie rela menjatuhkan badannya untuk memangsa manusia. Melihat kekacauan ini, Jurgen segera menyuruh anak buahnya untuk segera pergi menuju bandara pesawat. Di saat berlari, Gary melihat ada abah-abah yang tidak diserang oleh para zombie. Kini seluruh kota menjadi rumah baru bagi para zombie. Di saat berlari, Gary kembali melihat ada seorang bocah yang tidak diserang oleh para zombie. Setelah berlari cukup jauh dan bersembunyi dari kejaran zombie, tiba-tiba salah satu prajurit bernama Segen terkena gigitan zombie di bagian tangannya. Melihat hal tersebut, seketika Gary mengambil pisau untuk menebas tangan Segen. Setelah menghitung hingga 1000 detik, alhamdulillah Segen tidak berubah menjadi zombie. Namun setibanya di bandara, ternyata pesawat Gary sudah pergi meninggalkannya. Di waktu yang sama terdapat sebuah pesawat yang akan lepas landas. Tanpa pikir panjang, Gary segera membegalnya. Setelah masuk ke dalam pesawat, pemandangan di luar sangatlah menyeramkan. Saat ini negara Israel sudah menjadi rumah baru bagi para zombie. Setelah dirasa aman, Gary segera mengobati luka Segen. Namun tiba-tiba Gary mengingat kembali apa yang telah dia lihat sebelumnya. Turns out to be the chink in its armor. Sometimes the thing you right in the mix. Setelah mendapatkan sebuah jawaban, Gary segera menelepon istrinya untuk berbicara kepada Thierry. Kemudian Gary segera pergi menuju pilot untuk memberikan arahan kepada mereka. Akhirnya pesawat akan pergi menuju tempat penelitian kesehatan yang ada di negara Wales. Jerry, where are you? Take it. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor anjing menggonggong ke arah sebuah loker. Dan di saat pramugari membukanya, tiba-tiba tak berselang lama, suara rintihan terdengar dari kabin sebelah. Mendengar hal tersebut, segera Gary pergi untuk mengeceknya. Dan yang terjadi, ternyata kabin tersebut sudah menjadi santapan bagi para zombie. Dalam situasi sulit, Gary menyuruh semua orang untuk membuat sebuah penghalang dari tas mereka. Namun tiba-tiba sebuah tas terjatuh yang mengakibatkan para zombie berbalik arah untuk menyerang mereka. Di saat terpojok, Gary terpaksa melemparkan sebuah granat agar para zombie terhempas keluar. Namun ledakan tersebut membuat pesawat menjadi oleng. Lalu tiba-tiba
Seperti biasa, jagoan selalu bisa bertahan hidup dengan bantuan sutradara. Hanya ada luka tusukan di bagian perut Gary. Tak hanya itu, ternyata Segen juga berhasil selamat dari kecelakaan ini. Yang lebih beruntungnya, lokasi jatuhnya pesawat ternyata dekat dengan tempat penelitian. Namun setibanya di pintu gerbang, Gary terjatuh dan pingsan. Di tempat pusat komando, mereka mendapatkan informasi bahwa pesawat Gary sudah hilang kontak. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya keluarga Gary dipindahkan menuju tempat perlindungan yang ada di darat. Kembali ke tempat penelitian, akhirnya Gary terbangun dari pingsannya. Kemudian mereka pun bertanya siapakah Gary dan apa alasannya Gary datang ke tempat ini. Mendengar hal tersebut, Gary menyuruh mereka untuk menelepon panggilan terakhir yang ada di teleponnya. Di saat menelepon, Thierry menjelaskan misi dari Gary. Am I speaking? Deputy Secretary General, United Nations. This is Thierry Romotoni. Setelah mengerti, mereka pun bertanya kepada Gary apa yang dia butuhkan dari tempat ini. Ternyata Gary membutuhkan sebuah penyakit yang sangat mematikan namun dapat diobati. Awalnya para dokter di sana pun sempat bingung dengan permintaan Gary. Kemudian Gary menjelaskan teorinya. Para zombie hanya menyerang manusia yang memiliki fisik normal. Zombie tidak akan menyerang manusia yang memiliki sebuah penyakit di dalam tubuhnya. Sehingga apabila kita memiliki sebuah penyakit, maka zombie tidak akan menyerang. Namun untuk membuktikan teorinya, Gary harus berhadapan langsung dengan para zombie. It's not for them. It's for us. It's not a cure. It's camouflage. I think because those people were sick. I believe these things have a weakness. Setelah mendengarkan penjelasan Gary, mereka pun harus pergi ke tempat penyimpanan penyakit yang ada di gedung sebelah. Diketahui gedung tersebut terdapat 80 zombie yang pasif. What's the matter with B-Wing? How many are there? There were 80 people working there. This is B-Wing now. Di malam harinya mereka bersiap pergi menuju gedung sebelah. Dengan sangat terpaksa, salah satu dokter ikut pergi untuk mengarahkan Gary ke tempat penyimpanan. Dengan sangat hati-hati mereka berjalan melewati setiap lorong. Satu persatu tempat berhasil mereka lalui. Hingga pada akhirnya di sebuah ruangan tanpa sengaja mereka bertemu dengan satu zombie. Lalu yang terjadi... Dikarenakan terlalu berisik membuat zombie yang ada di gedung tersebut kembali aktif dan mengejar mereka. Kemudian Gary mencoba mengalihkan perhatian zombie agar mereka berhasil sampai di tempat penyimpanan. Namun di saat Segen dan sang dokter sampai di tempat penyimpanan, ternyata di sana sudah ada zombie yang bersiap untuk menghadang mereka. Dengan terpaksa, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menuju gedung utama. Namun akibat dari kejadian tersebut membuat tempat penyimpanan menjadi sepi. Di waktu yang sama, secara kebetulan Gary sampai di tempat ini. Setelah mendapatkan kode akses pintu, Gary segera masuk ke tempat penyimpanan. Namun di saat hendak kembali, ternyata terdapat satu zombie yang sudah menunggunya. Melihat hal tersebut, Gary yang tidak memiliki pilihan lain mengambil sampel penyakit secara acak dan segera menyuntikannya. Sambil menunggu reaksi, Gary tertidur. He's gonna inject himself. Di saat terbangun, dengan yakinnya Gary membuka pintu tersebut. Lalu tiba-tiba ternyata zombie tersebut tidak menyerang Gary, yang artinya para zombie tidak akan menyerang manusia yang memiliki riwayat penyakit di dalam tubuhnya.
Di pagi harinya, Gary meninggalkan tempat penelitian untuk kembali bertemu dengan keluarganya. Kemudian berkat teorinya, pemerintah segera mengirimkan penyakit sebagai bantuan agar manusia bisa melawan para zombie tanpa rasa takut. Dan film pun tamat. Review film Perang Dunia Zombie bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah the power of kepepet adalah kunci dari segalanya. Roh film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.